Berarti kalau ala takbiratul ihram ikut imam nama tu mah. Cuman di tengah jalan imam kau bermasalah. Ya kok tiba di ayat salah apa dia zangah salah leh. Karena ayat kau ndak rukun. Makanya Bapak Ibu, ini ada hadisnya nih, saya bacakan hadisnya. Ya Ummul Qaum, ini Muaz bin Jabal ini, ya pernah jadi imam. Ya, dia jadi imam dan dia membaca ayat yang panjang. Ya, panjang dia baca ayat. Maka kata Nabi kepada Muaz, hal turidu an takuna fattanan linnas, hai Muaz, apakah kau ingin jadi fitnah bagi manusia? Kalau kau jadi imam maka bacalah sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadisul ghasyiyah wad duha wal laili dan sebagainya dan semacam itu. Imam itu kalau jadi imam jangan baca ayat yang panjang-panjang, ada aturannya. Makanya kata Nabi, iza amma ahadukum annas falyukhaffif, bila engkau jadi imam manusia maka ringankan. Ringankan itu apa? Jangan panjang banget baca ayat. Apalagi makmum di belakang kau banyak nih lapuk-lapuk. Dan kawan saji kan yang pensiun-pensiun kau. Makanya Nabi suruh cari ke belakang sebelum jadi imam. Sebelum takbiratul ihram, tengok bantu jamaah ke belakang, luruskan saf. Bukan hanya menyuruh meluruskan saf, cari bantunya cie-cie. Kau dah lapuk kau. Kau dah lapuk kau. Kau dah lapuk. Itu kul huwallah selesai. Nah, atena. Jangan baca lo Al-Baqarah tu sampai 3 apa ibu. Takut jamaah ke masjid lain. Curi terornya. Tapi kalau kamu salat sendiri, fa iza shalla wahdah, bila dia salat sendiri, fal yusalli kaifa yasha, salatlah selama-lama sepanjang-panjang yang dia inginkan. Tu maka Nabi Bapak Ibu kalau salat sendiri sampai bangkak-bangkak kaki Nabi. Itu yang bedanya. Sembahyang surang nak tanggung capeknya lah. Sembahyang jamaah lah mau. Nabi itu kalau berjamaah yang pendek, sendiri yang lama. Itu makanya Nabi mengatakan sebaik-baik salat di rumah kecuali yang wajib. Kalau yang wajib di masjid, tapi kalau sunat di rumah. Kenapa di rumah? Di samping ikhlas bisa panjang baca ayat sepanjang-panjangnya. Maka Nabi kalau salat malam Al-Baqarah dan Ali Imran itu 1 rakaat. Tu maka bangkak-bangkak kakinya ke Cik Aisyah. Dek lama tagak tu lah tu. Nah kalau imam tu salah-salah bacaan ayat, biarkan sajalah. Makanya imam tu baca ayat yang apa. Jangan memasukkan diri membaca ayat yang tidak hafal. Bukan kalau salat jamaah aku juga gelisah lah di belakang Pak. Merasa nak sempurna salatnya Pak. Ya itu. Tapi kalau Fatihah yang salah wajib dibetulkan. Bila sudah 3 kali dibetulkan tidak juga berubah, maka berpisah dari dia. Tak boleh pula marah. Oh ya pakak imam kau tak boleh. Batal salatnya tu. Pisah saja dari imam itu. Oh berjamaah Pak Ustaz, dah dihitung pahala jamaah kan takbiratul ihram dah berjamaah tadi itu. Cuma di tengah jalan imam kau bermasalah seketik. Tinggalkan. Kecuali yang sunat tak boleh tinggalkan. Maka kemarin ada pernah saya bahas ya. Misalnya imam ini lupa tahiyat awal. Rakaat ketiga nyo tagak selangsung Allahu Akbar. Lah tiba date. Subhanallah kecik jamaah. Nyo tagak tadi. Anta tangka, anta pakat. Tagak saja. Subhanallah kecik jamaah. Nyo tagak je lurui Pak. Tak mau duduk. 3 kali subhanallahnya Pak, ndak je duduk imam kalau jamaah wajib tagak sadonya.
Tinggalkan tahiyat awal tu. Kenapa? Tahiyat awal itu hukumnya sunat. Mengikut imam hukumnya wajib. Kecuali tahiyat awal yang tinggal. Lampik rakaat, tagak je ni. Limo. Tadi tegur subhanallah, ndak munyi turun dah. Dah 3 kali subhanallah, ndak ye turunnya lah. Maka berpisah semua jamaah. Lanjutkan solat sendiri-sendiri, salam sendiri-sendiri. Nanti setelah salam, tolong keceng ke imam ulang solatnya balik. Nuna 5 rakaat, lah ditegur tadi. Ni ada, angka. Ulang balik. Tapi kalau yang sunat ditinggalkan imam, ikuti imam itu. Kenapa? Karena mengikut imam tadi wajib. Ya. Saya juga pernah kata dulu ya. 5 rakaat supaya enggak. Diulang tadi ada imam. Sebagai apa itu? Kalau berlebih jumlah, tadilah ditegur atau enggak? Enggak tegur kan, lupa lah sadoi kan? Enggak, artinya jamaah kan iya kan makmum lupa lah sadoi tu. Lupa nak. Kan imam lupa, makmum lupa kan? Yang nak memimpin tu kecilnya ada menegur. Ditegur tak dengar ada di jamaah ada yang menegur. Tak dengar ada di jamaah kalau ada yang menegur. Kan tak terdengar lah kan? Berarti tak tegur lu tu. Berarti lupa sado tu. Kalau semuanya lupa sadonya, imam berarti ragu tadi tu. Imam dah ragu tu, 3 tampik saja. Pasti imam ragu tadi tu Pak. Nyataui kata itu memang begitu aturannya. Iza syakka ahadukum, kata Nabi, bila kamu salatnya ragu, amsa asalla salasan am arba'an, apakah kamu salat 3 atau 4? Allah, tiku ampek. Kan pada tu Pak. Ya, ketagak katiku, tiku ampek. Kata Nabi, maka ambil yang yakin. Yang yakin tu apa? 3. Ragu 3 atau ampek, kan yang ampek yang ragu. Yang 3 pasti. Yang ampek itu ragu ah. Kata Nabi, terus berdiri, tambah 1 rakaat lagi. Walaupun lah tiba di atas, oh iya lampek kira. Ya. Tak boleh turun lepak. Tak boleh turun. Lanjutkan saja 5 rakaat. Nanti kalau mau sujud sahwi 2 kali sebelum salam atau setelah salam. Itu pun sunat. Andai imam tak sujud sahwi tetap sah salatnya. Itu apa diulang? Berarti imam tu sah. Salat sah. Walaupun 5 rakaat. Kenapa? Karena semua sudah lupa. Kecuali ada yang menegur subhanallah, maka duduk semua. Imam tak duduk, setelah 3 kali tegur, pisah semua. Tapi kalau lupa sadonya Pak, imam tagak sesurangnya. Tak ada menegur lah Pak. Lupa lo jamaah. Lah sudah salat baru tekan 5. Tak berlaku dia tu Pak. Tetap salatnya sah. Dan tak perlu diulang. Untuk apa diulang? Kerana Nabi memberikan garansi, kalau kamu ragu atau lupa, tak ada masalah, apalagi lupa. Dan tak perlu pula jamaah tu kesal. Salatnya sah. Kecuali ada ibu-ibu yang ingat, dia tepuk tangan, tak berubah juga. Tak berubah juga. Tepuk tangan. Lah 3 kali tak berubah tak, ibu berpisah lagi. Itu wajib. Yang lain, kalau terdengar dia teguran, tak mau kembali, tak mau memperbaiki, batal salatnya. Ulang, ya diulang tu. Ini masalahnya kan tak ada yang menegur surangnya lah. Berarti ada hukum lupa sado tu Mak. Atau misalnya risiko dia ujung sinanya melunak saya subhanallah. Ini ragu tu Mak, makuk lunak tu. Dia ujung sinanya macam Ustaz. Ikolah tagak imam ke
Jangan lain pun tak terdengar. Berarti lupa. Dukum lupa. Ya. Inyo yang mengecek lambek subhanallah tu ragu tu. Dan ingat apa ya? Subhanallah hanya bagi yang ingat. Yang ragu, yang lupa tak boleh subhanallah. Itu kenapa misalnya imam, misalnya rakaat ketiga, imam kau tagak Allahu Akbar, jamaah Nabi tagak lah sadonya Pak. Berarti kan lupa lah. Ada takana lah tagak, bro takana tak boleh yang tagak tu mengatakan subhanallah. Subhanallah hanya boleh bagi yang ingat. Kalau ada surang yang duduk, waktu nyengek tu hanya mengucap subhanallah surang. Kau lah sama tagak tu lah sama lupa tu Pak, lah sama ragu nama tu mah. Orang yang ingat tak akan berdiri, dia pasti duduk. Kalau nyo tagak lo sama imam, pasti nyo ragu waktu ingat lupa lo tu. Orang yang itu tak boleh menegur. Masuk orang ragu menegur lo. Apa jalan kau ragu kau? Suuk kida kau tu apa tegur orang ke suuk ke kida lah cepat. Pi apa ragu lo sama dulu ke kida orang malu caranya tu. Yang memberi isyarat petunjuk orang yang yakin. Tak boleh tu makanya apa-apa kalau lah satu tagak jo imam, tak tinggal keraju imam kau tu lah sama tagak jo imam. Tak boleh yang tagak tu mengucapkan subhanallah. Karena apapun lupa, apapun ragu, yang duduk baru dia berhak mengucapkan subhanallah. Mas kata cukup ya. Agar tadi pengajaran ya kepada jemaah tu, Pak supaya awak betul-betul imam ko mengikut. Kalau lah dari imam tu kan pasti rasa cahaya. Ya makanya imam itu kriterianya ada. Nih kata Nabi. Pertama, akra'ukum Qur'anan, yang paling baik bacanya Qur'annya. Yang kedua, yang paling banyak pemahamannya tentang Al-Quran dan Sunnah, ilmunya itu. Yang ketiga, ya, yang paling dalam ilmunya, yang paling baik akhlaknya. Makanya yang paling dulu hijrahnya, yang paling dulu Islamnya, baru umur yang terakhir Pak. Jadi imam itu kenapa nanti di akhirat orang dipanggil dengan namanya? Bapak baca surat Al-Isra ayat 71. Yauma yud'a kullu unasin bi imamihim, pada hari kiamat nanti orang-orang semua manusia dipanggil dengan nama imamnya. Apa nanti masuk surga? Tak ciek-ciek dah Pak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang masuk surga tu berombongan Pak, ada kloternya. Ada pimpinan kloternya Pak. Dan manusia masuk surga dipanggil dengan nama imamnya. Itu makanya imamnya ilmunya paling dalam, bacanya paling baik, akhlaknya paling mulia. Kenapa? Karena surganya paling tinggi, jamaahnya ikut surga imam. Itu maka imam tu ya akhlaknya yang paling baik. Jangan kerajo main jum domino sini pagi sampai sore itu jadi imam lah si kau. Hah? Ada imam punya tetangga ada eloknya mana? Ayah, itulah. Makanya yang paling baik akhlaknya. Tuh. Tapi kalaupun imam dia kan ada kata kunci dari bermakmumlah atau menjadi makmumlah kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Walaupun mungkin nyo main domino, walaupun nyo dak belok jo tetangga, tapi kalau nyo lah jadi imam, nyo pernah mengucapkan la ilaha illallah, ikut salah kecek Nabi. Jangan apa-apa yang tiba di pintu tu, saya imam tu, si anu, je tetangga saya dak belok dan pulang ni dak keyo lah kau. Mama bi sembahyang jangan ibu. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Tak boleh pula itu menghilangkan ibadah kita itu. Cuman yang paling afdal itu kriteria imam disebutkan Nabi tadi. Jadi usia itu yang terakhir. Ya. Termasuk yang akhlaknya baik, bacaannya baik, amal ilmunya dalam, itu jadi imam. Dia kata kuncinya ya, kalau dia mau kata kunci, sehinggalah maju imam. Berarti awak percaya
Iyalah. Ya tu. Itu makanya wajib tadi. Bahkan kok duduknya sembahyang duduklah, Pak. Makanya imam tu ikuti, wajib diikuti. Tak boleh berbeda dengan imam tu. Cuman sebelum jadi imam tu harusnya ya masing-masing mengukur diri. Ambo kenapa tidak jadi imam, Bapak Ibu? Pertama memang bacaan ambo kurang bagus. Ya, kadang lagu begini kamu coba batuk gini, Pak. Nah, jadi imam pula. Bacaan ambo kurang rancak. Ambo kalau orang mau labu, Bapak Ibu, orang Solo tu T-nya belatui-latui, Bapak Ibu. Itu tidak pasti nama lo, Pak. Ya. Siratal ladzina amta tu dak betul Bapak Ibu, yang betul tu amta. Ambo dak bisa mengecek itu Bapak Ibu. Jelas bunyilah T Bapak Ibu tu. 100 biti. Mau cerita ambo ngecek Bapak Ibu tu aja leh. Makanya ambo jarang-jarang jadi imam. Ambo mengerti lidah ambo pun tak terlalu bagus. Ambo mengecek bahasa Arab pandai ambo. Tapi membaca makhraj dengan baik ambo kurang pas. Di samping ada aturan yang jadi imam itu harus penduduk negeri itu. Harus orang yang sultan di negeri itu. Jadi kalau di Masjid Jami, kok sia sultannya maksudnya sia yang menjadi imam tatap tu sultannya nama itu. Ambo tak boleh mengambil posisinya loh. Itu makanya Pak, kalau PK negari orang santiang bana Pak jangan jadi imam. Harus orang situ jadi imam. Walaupun bacanya lebih buruk dari Pak. Karena ada ketetapan kita kalau ke tempat orang jangan pernah jadi imam kecuali penduduk itu jadi imam. Sebab mungkin ada ibadah aku yang bagian-bagian yang tak sama jawab Pak beko jadi imam tiba-tiba mendadak gejolak orang mereka Pak. Biarkan dia calik sedulu. Kalau sekian lama lah bergaul dia baru jadi imam Pak. Ya makanya yang jadi imam tu harus orang yang berkuasa di tempat itu. Yang berkuasa itu maksudnya sia imam tetapnya, sia yang ditunjuk di masyarakat situ yang mengepalai urusan agama hanya jadi imam. Walaupun ambo doktor, walaupun ambo profesor, walaupun ambo qori, hanya jadi imam. Itu aturannya Pak. Nah, yang disiko kok tentu berhurut sia yang paling baik bacaannya. Tapi itu masalah bahasa Sabi tadi. Yang baik-baik bacaan kau kemudian darui tibu kau yang jadi masalah. Ya dulu lah tibu. Sehingga bisa memilih imam ke yang paling baik bacaannya. Okey, ya silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Seandainya imam kesal atau laku dua kau baca rahman nyambungannya Ustaz. Wah maju tuan. Kalau nyala duduk, apakah awak dari belakang duduklah maju? Kalau tagak bisa lah. Kalau tagak langkah ke muka atau langkah itu saja, itu tagak ke imam dah. Sambung yang putih dah. Kalau imam kau batal wuduknya Pak, imam kau balik badan ke belakang. Dan dia kasih isyarat ke orang yang di belakangnya tu. Di belakang kalau pandai milih imam Ustaz, tanya itu mako yang tagak di belakang imam kau sopir duo, jangan sebarang tagak je. Sebab ada kondisi emergensi beko imam kau batal wuduknya atau tak mampu dia melanjutkan suaranya putih misalnya. Itu Malaysianya. Iya, atau buang anginnya. Kalau dia batal wuduknya dia balik badan ke belakang, kasih isyarat orang di belakangnya, maju ke depan. Kalau dia tidak kuat melanjutkan karena mungkin suaranya hilang, dia mundur sedikit. Nah, yang di belakang tu maju ke depan. Lalu nanti mundur dia ke tempat yang kosong tu. Jadi imam. Maju Pak. Yang melangkah ke depan, mundur ke belakang yang jadi imam. Itu makanya apa yang tagak siku imam ku? Yang bisa jadi imam. Yang tidak bisa jadi imam maindah lah. Jangan tangka ya tagak siku. Yang tidak bisa negosiasi lah Pak. Kalau imam mundur ke belakang, otomatis dia maju. Tak bisa lah bagabi kawan lo. Tak bisa lah Pak. Nah makanya apa-apa cari lah tampik tagak tu. Tak semarang tagak je lah jadi makmum tu.
Begitu.